Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari satu bagian Alkitab lagi dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur untuk kesempatan Engkau beri bagi kami terus mempelajari firman-Mu yang suci. Tapi kami juga terus memohon hikmat dari sorga, supaya pengertian-pengertian tentang firman-Mu itu sungguh-sungguh kemudian akan terus membaharui, memurnikan cara pandang kami dan bahkan seluruh aspek kehidupan kami, supaya dari hari ke hari kehidupan kami sebagai umat-Mu makin selaras dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab, Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai 22. Bagian ini di bawah judul pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan mereka. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suku Lewi atau orang-orang Lewi adalah suku atau orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan
untuk mengerjakan pekerjaan suci di tempat yang suci, di kemah pertemuan, di kemah suci. Pernahkah saudara bertanya begini, kenapa Tuhan memilih orang-orang Lewi atau suku Lewi? Kenapa misalnya Tuhan tidak memilih suku-suku yang lain dari 12 suku Israel? Apakah karena orang-orang Lewi memiliki keunggulan-keunggulan khusus? Apakah karena orang Lewi lebih kudus dibandingkan suku yang lain? Apakah mereka lebih baik dibandingkan suku yang lain? Apakah karena mereka hidup lebih bermartabat di hadapan Tuhan dibandingkan dengan suku-suku yang lain sehingga Tuhan memilih mereka? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Alkitab, kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak akan menemukan hal-hal seperti itu. Bahwa sebelum mereka dipilih, sebelum orang-orang Lewi atau suku Lewi ini dipilih oleh Tuhan yang suci untuk melakukan pekerjaan suci di tempat suci, ternyata orang-orang Lewi ini tidak lebih baik dari suku yang lain. Mereka tidak lebih unggul dari suku yang lain. Mereka tidak lebih istimewa dari suku yang lain. Allah tidak punya kewajiban untuk memilih mereka. Allah berhak memilih siapa saja. Tetapi kemudian kita mendapati bahwa Allah memilih orang-orang Lewi. Dan yang lebih penting adalah kita mendapati di Alkitab, Allah memilih orang-orang Lewi atau suku Lewi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang suci di tempat yang suci. Bukan karena mereka memiliki keunggulan. Bukan karena mereka memiliki keistimewaan. Bukan karena mereka misalnya lebih kudus dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Bukan karena mereka lebih baik dibandingkan suku-suku yang lain. Inilah yang disebut unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Saudara bandingkan misalnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Misalnya ada tiga pasangan yang mencalonkan diri. Dari tiga pasangan itu, saudara misalnya sebagai pemilih yang baik, tentu ketika saudara masuk dalam bilik suara, saudara tidak akan mencoblos ketiga-tiganya. Saudara hanya akan menjatuhkan pilihan kepada salah satu. Alasan-alasan pemilihan itu kenapa? Misalnya, saudara memilih pasangan tertentu, misalnya karena visi misinya baik, atau karena saudara mengenal baik orang itu, mungkin karena itu teman saudara, atau mungkin karena dia family, atau karena dia memang memiliki rekam jejak yang baik. Tapi intinya bahwa kita memilih seseorang dalam proses pilkada itu misalnya, karena memang dia telah memiliki kebaikan-kebaikan, keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan calon yang lain. Kita tidak mungkin menjatuhkan pilihan kepada yang misalnya menurut ukuran kita yang paling buruk. Tidak. Orang-orang yang waras pasti akan memilih calon yang terbaik. Ini disebut conditional election, pemilihan dengan syarat. Tapi waktu Allah memilih orang-orang Lewi, bahkan ketika Allah memilih orang-orang Israel untuk menjadi umatnya, Allah memilih bukan karena mereka telah menunjukkan keunggulan-keunggulan, kebaikan-kebaikan terlebih dahulu. Prinsip ini berlaku juga ketika kita membicarakan tentang siapakah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah bukan karena kita telah melakukan sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena kita telah melakukan kebaikan. Bukan karena kita lebih kudus dibandingkan orang-orang lain. Jadi Allah memilih kita dengan prinsip pemilihan tanpa syarat. Nah, salah satu ayat yang menegaskan itu kalau misalnya saudara membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di mana saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Tapi ayat-ayat itu untuk mempertegas kepada kita bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memilih orang-orang Kristen, Tuhan memilih seseorang untuk menjadi umatnya. Tuhan memilih seseorang untuk menjadi gerejanya. Bukan karena kebaikan-kebaikan yang terlebih dahulu Tuhan sudah lihat telah kita tunjukkan. Tapi betul-betul Efesus 1 ayat 4 itu misalnya memberi penekanan bahwa pemilihan itu memang murni tindakan prerogatif dari Allah. Allah tidak berkewajiban untuk memilih kita. Allah tidak punya kewajiban untuk memilih kita. Tapi ketika Allah telah memilih kita, pemilihan itu semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah. Demikian juga ketika kita
memikirkan tentang kenapa orang-orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Mereka dipilih semata-mata karena anugerah. Nah, ini kunci penting dalam pekerjaan pelayanan secara khusus. Mungkin saudara seorang pekerja gereja. Mungkin saudara seorang yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan gerejawi. Entahkah saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pastor, sebagai gembala, sebagai evangelis, atau apapun yang saudara kerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus di gereja. Saudara, kalau saudara pernah berpikir bahwa saudara dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus itu karena memang saudara memiliki keunggulan, di situ justru terjadi kejatuhan. Saudara akan terjebak pada kesombongan rohani. Pelayan yang baik, orang Kristen yang baik, pelayan yang sejati, salah satu kunci adalah dia menyadari bahwa dia dipilih karena anugerah. Dia dipilih karena kasih karunia. Maka ketika saudara memiliki pikiran, memiliki pemahaman bahwa saudara dipilih karena kasih karunia, bukan karena ada keunggulan-keunggulan, bukan karena saudara lebih istimewa dari yang lain, bukan karena saudara lebih hebat dari yang lain, bukan karena saudara lebih suci dari yang lain, lalu Tuhan pilih saudara. Saudara akan membuat pekerjaan pelayanan itu sungguh-sungguh berfokus pada, bukan pada diri sendiri, tapi akan berfokus pada Kristus, akan berfokus pada memuliakan Tuhan. Jadi pusat pelayanan saudara adalah Kristus, bukan diri sendiri. Saudara tidak akan terjebak pada kesombongan rohani. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika saudara mulai berpikir bahwa saya dipilih karena memang saya memiliki keunggulan, saudara, itu justru akan menjatuhkan saudara. Nah, begitu juga orang-orang Lewi. Mereka dipilih semata-mata karena anugerah. Mereka dipilih semata-mata karena kasih karunia. Tapi rahasia ini menjadi penting untuk mengingatkan bahwa pemilihan karena anugerah, pemilihan karena kasih karunia tidak hanya berlaku bagi orang-orang Lewi saja, tapi juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Allah, untuk menjadi umat kepunyaan Allah, untuk menjadi milik Allah, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi umat tebusan Allah, bukan karena ada sesuatu jasa yang telah kita lakukan terlebih dahulu, tapi kita dipilih karena anugerah, kita dipilih karena kasih karunia. Lalu setelah mereka dipilih, setelah orang-orang Lewi dipilih, muncul hal berikut yang penting untuk kita perhatikan. Setelah mereka dipilih, ada hal berikut yang Tuhan tuntut, yaitu pengudusan. Pengudusan untuk mereka dan pengudusan oleh mereka. Jadi kita akan melihat kemudian dalam bacaan ini ada pengudusan dari dua sisi. Pengudusan untuk mereka dan pengudusan oleh mereka. Jadi setelah Tuhan pilih, barulah Tuhan menuntut kekudusan. Jadi di sini kita mengerti satu kunci yang penting. Tuhan memilih orang Lewi bukan karena mereka kudus, tapi mereka dipilih supaya mereka hidup kudus. Mereka dipilih bukan karena mereka hidup kudus, tapi mereka dipilih untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi bukan karena kudus lalu Tuhan pilih mereka, tapi Tuhan pilih mereka lalu kemudian Tuhan menuntut mereka dalam kekudusan. Nah, ini menjadi penting juga dalam kehidupan kekristenan. Orang-orang Kristen tidak dipilih karena hidup kudus, tapi orang Kristen dipilih untuk hidup kudus. Saya ulang, orang Kristen itu, Kristen bukan berarti agama, tapi Kristen berarti pengikut Kristus. Mari kita terus menyadari, kita dipilih bukan karena kudus, bukan karena hidup kudus, tapi kita dipilih untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, bagaimana proses pengudusan itu? Dari kitab Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22 ini kita melihat ada hal yang penting. Pengudusan itu dilakukan untuk mereka dan oleh mereka. Jadi ada pengudusan yang dilakukan
dari pihak luar untuk mereka, yang secara simbolis misalnya Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mentahirkan mereka dengan ritual-ritual yang tergambar di sini. Semua ritual yang dijelaskan di sini intinya atau pusatnya sebenarnya adalah apa yang saya sebut tadi, pengudusan. Mereka dipilih, sesudah itu mereka dikuduskan. Kenapa mereka harus dikuduskan? Karena mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Mereka akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan kudus dari Sang Kudus untuk melakukan pekerjaan di tempat kudus. Jadi mereka harus dikuduskan, mereka harus ditahirkan, mereka harus disucikan. Tapi urutannya kita harus ketat melihat itu, harus jelas. Sekali lagi saya pertegas, mereka dipilih bukan karena kudus, tapi mereka dipilih untuk hidup di dalam kekudusan. Karena mereka dipilih, mereka harus dikuduskan. Mereka dikuduskan dengan secara, saya katakan tadi, secara di satu pihak mereka ada tindakan, ada ritual, ada upacara pengudusan yang dilakukan oleh Musa dan Harun kepada mereka. Mereka ditahirkan dengan, misalnya di sini dikatakan, dipercik dengan air untuk menghapuskan dosa. Tapi setelah pengudusan untuk mereka yang dilakukan oleh pihak lain, oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yaitu Musa dan Harun, ada juga pengudusan yang dilakukan oleh mereka. Jadi saya ulang, ada pengudusan untuk mereka dan ada pengudusan oleh mereka. Jadi setelah Tuhan melakukan tindakan pemilihan dan pengudusan terhadap mereka, Tuhan juga menuntut mereka supaya hidup di dalam kekudusan. Jadi ada pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan untuk mereka. Ada pengudusan yang menjadi tanggung jawab mereka, yang secara simbolis di sini dikatakan mereka harus mencukur rambut dari tubuhnya dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ini sebenarnya menjadi penting untuk terus dipikirkan. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kudus, pertama-tama ada suatu status istimewa bahwa dia dipilih, dia telah dikuduskan. Tapi juga Tuhan menuntut supaya dia terus hidup di dalam kekudusan. Berlaku bagi semua orang Kristen, orang-orang Kristen. Kita memiliki status kudus karena kita dipilih, kita disendirikan, kita dijadikan umat, kita dijadikan anak-anak Allah, kita dijadikan gereja. Kita mendapat status kudus. Jadi kita telah dikuduskan, disendirikan untuk menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika kita telah dikuduskan menjadi umat Tuhan, bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya. Bukan berarti kita hidup liar. Tapi Tuhan menuntut kita juga untuk meresponi pengudusan yang Tuhan lakukan itu dengan bersungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Menjaga status kita. Karena itu kalau misalnya juga saudara bandingkan, saudara membaca dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 11 di sana dikatakan, kejarlah kekudusan. Jadi ada pengudusan yang menjadi tanggung jawab kita. Bahwa saya katakan ulang, ketika kita telah menjadi orang Kristen dan secara khusus orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan gerejawi. Saudara jadi pendeta, jadi gembala, jadi pastor, jadi evangelis, jadi penginjil, jadi penatua, jadi diaken, jadi komisi apapun yang saudara kerjakan di gereja. Saudara harus ingat bahwa saudara telah dikuduskan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara boleh gunakan itu untuk bermain-main dengan dosa. Tuhan menuntut hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, orang-orang yang diberi jabatan-jabatan khusus dalam kehidupan bergereja, bahkan semua orang Kristen untuk terus hidup di dalam kekudusan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Yang sangat berbahaya adalah ketika saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja gerejawi, tapi saudara tanpa takut terus bermain-main dengan dosa. Menjadi pelayan khusus tapi bersinah, menjadi pelayan khusus tapi korupsi, menjadi pelayan khusus tapi tidak pernah takut terhadap dosa. Nah, ini akan sangat merusak gereja, merusak persekutuan umat Allah. Dan saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, dia menuntut umatnya kudus. Karena Tuhan itu kudus, dia menuntut pelayan-pelayannya untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup bersungguh-sungguh berjuang di dalam kekudusan. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Gereja
menjadi kuat. Gereja menjadi sehat. Gereja menjadi berkat bagi dunia. Salah satunya adalah kalau pelayan-pelayan di dalam gereja itu setia di dalam menjaga kekudusan hidup. Nah, saya kira itu yang justru menjadi penekanan utama dari apa yang kita baca tadi. Mereka dipilih, lalu kemudian mereka harus dikuduskan. Ini menjadi penting bagi kita. Dalam kehidupan kekristenan, saya ulang, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita hidup kudus, tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Secara khusus dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Pelayan-pelayan Tuhan harus terus menjaga kekudusan hidup. Tapi ada hal lain juga yang boleh kita pelajari dari bagian ini adalah apa yang Tuhan ingatkan kepada orang-orang Israel adalah mereka juga harus menopang, harus memberi pengakuan. Jadi misalnya ketika saudara membaca di ayat 10, apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Lewi meletakkan tangannya. Maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Orang-orang Israel harus meletakkan tangan atas orang-orang Lewi. Ada beberapa penafsir mengatakan mungkin bukan semua orang Lewi, tapi perwakilan, mungkin pemimpin-pemimpin dari setiap suku meletakkan tangannya sebagai tanda pengakuan, tanda persetujuan, tanda dukungan, tanda kepercayaan terhadap orang-orang Lewi. Maka ini memberi pelajaran berharga. Salah satu kunci keberhasilan pelayanan selain yang saya katakan tadi. Kunci pertama adalah kekudusan. Kunci yang kedua adalah adanya dukungan. Saudara menjadi anggota jemaat, saudara tidak boleh lepas tanggung jawab. Tidak boleh bilang, ya sudah itu tugas penatua, itu tugas pendeta. Mereka yang pendeta, mereka yang penatua, mereka yang pelayan khusus, mereka yang pejabat gerejawi, biarkan mereka. Tidak boleh. Jemaat yang baik harus berbagian, harus bertanggung jawab, harus terus menopang, harus terus memberi dukungan terhadap pekerja-pekerja, terhadap pelayan-pelayan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka. Sekecil apapun peran saudara, sekecil apapun dukungan yang saudara berikan, itu akan sangat berarti, itu akan sangat berpengaruh membangun kehidupan gereja Tuhan yang baik. Nah, saya kira itu hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Semoga ini akan terus mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan pekerjaan pelayanan kita. Mari kita mulai mengevaluasi diri. Mari kita mulai terus membaharui komitmen-komitmen pekerjaan kita, pelayanan kita. Tapi secara umum kita sebagai orang-orang Kristen. Sekali lagi, apa yang ditekankan dari bagian ini? Saya kira ada dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita dipilih bukan karena kita hidup kudus, tapi kita dipilih untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita terus hidup di dalam kekudusan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan, akan banyak ujian, akan datang banyak pencobaan untuk menghancurkan iman kita. Karena itu kita terus meminta dukungan dari Tuhan, kita meminta pembelaan dari Tuhan supaya ketika kita berjuang membangun kehidupan kekristenan yang kudus, pelayanan-pelayanan yang kudus, pelayan-pelayan khusus yang kudus, gereja kita akan terus berbau harum di hadapan Tuhan, pekerjaan kita berbau harum di hadapan Tuhan, pelayanan kita terus berbau harum di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang boleh kita renungkan dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.